Jamur mengandung banyak sekali antioksidan yang berperan penting bagi tubuh kita untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Seperti pembahasan kita kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam sejahtera. salam Vidya Dharma Anaraga. Salam Vidya Dharma Anaraga. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Amalina Najwa Azra Chandra. Nama saya Fauzan Kritika. Nama saya Amelia Suciani. Nama saya Siti Nur Hasana. Nama saya Muhammad Rashid Badri. Di sini kami akan melaksanakan tugas kelompok tentang ekonomi, yaitu wawancara rumah produksi. Kenapa Jan? Lagi lapar nih Pasli. Mau coba kak? Boleh emang. Boleh. Ayo coba bareng-bareng. Ayo. Enak banget ya Pasli. Enak banget sih. Cocok Katanya buat tuh cemilan. gurih. Bikin kenyang lagi. Apalagi kalau pakai nasi ya. Cocok banget. Cocok banget. Nah guys, jadi ini loh yang tadi mereka makan itu. Ini adalah jamur crispy Mulyasari. Jamur ini hasil produksi UMKM loh guys. Kalian mau tahu nggak sih bagaimana sejarah jamur ini bisa berkembang sampai saat ini? Ikutin terus videonya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya. Saya di sini selaku siswa dari SMA Negeri 1 Cibadak mendapat tugas dari guru ekonomi untuk mewawancarai orang-orang yang memproduksi suatu barang, Pak. Ya. Nah, kebetulan Bapak siap ya Pak ya untuk diwawancarai. Insya Allah. Insya Allah. Perkenalkan Pak, nama saya Fauzan Tribintang. Nah, kalau boleh tahu, boleh Bapak memperkenalkan diri kepada saya? Oke. Siap. Nama Bapak Teddy Supriyadi, umur 60 tahun. Nah, itu alamat Jalan Raya Salakopi nomor 25 RT 1 RW 7 Desa Lumsawah, Kecamatan Cicandayan, Kabupaten Sukabumi. Nah, dalam hal ini Bapak memproduksi jamur crispy Mulyasari. Ya Pak. Ya. Nah, itu jamur ini atau produksi ini dimulai sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, adapun legalitas macamnya NIB, nomor induk berusaha, PIRT dan halal itu sekitar tahun 2020. Ya, jadi sudah lengkap. Kelengkapan ini adalah untuk bahan-bahan makanan untuk bisa dipasarkan di toko-toko modern. Nah, toko modern yang bisa dimasuki oleh jamur crispy Mulyasari itu adalah Jogja, nah, kemudian Tosemba Slamet, nah, kemudian ke gerai-gerai makanan oleh-oleh itu yang bisa dimasuki oleh jamur crispy Mulyasari. Dan kita ini tergabung di dalam komunikasi dan komunitas paguyuban UMKM Kabupaten Sukabumi dan Kota Madya Sukabumi. Barangkali itu mungkin yang bisa diceritakan awalnya. Silakan, mau bertanya apa? Boleh diceritakan nggak Pak, awal mula Bapak merintis usaha ini nih Pak, hingga Oke. sampai sebesar ini, bagaimana sih Pak proses yang sudah Bapak lalui gitu Pak hingga sampai ke saat ini? Oke. Ini awal mulanya Bapak bisa memproduksi ini itu adalah hasil pelatihan pembuatan jamur crispy di SMK Yasti Cisaat pada tahun 2017. Nah, dari situ setelah adanya pelatihan baru Bapak mencoba memproduksi. Nah, kemudian 2019 Bapak coba untuk membuat legalitas, ya kan? Nah, kemudian juga Bapak juga berkolaborasi dan juga berinteraksi dengan kementerian-kementerian, baik itu Kementerian Perdagangan dan UKM, Perdagangan dan Industri, ataupun dengan
Koperasi dan UKM, yaitu yang ada di Dinas Kabupaten Sukabumi. Dan alhamdulillah Dinas Koperasi dan UKM membantu untuk memasarkan ini di Jogja. Kemudian Dinas Perdagangan dan Industri membantu fasilitas baik kemasan ataupun AKG-nya. Di sini AKG sudah ada angka kebutuhan gizi yang tentunya nanti akan dikaitkan dengan masa kadaluarsa makanan itu sendiri. Dan hasil analisis daripada AKG ini, kadaluarsa itu mencapai 198 hari, kurang lebih 6 bulan setengah. Itu untuk kadaluarsa daripada produk Bapak ini. Nah, itu. Dengan modal awal itu hanya sebesar 5 juta rupiah. Itu 5 juta rupiah itu adalah untuk pembelian bahan-bahan dan juga untuk pembelian alat-alat, baik itu penggorengan, kompor dan lain sebagainya. Itu sebesar 5 juta rupiah modal awal, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berkembang. Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, awal mula Bapak untuk memproduksi jamur crispy ini, modal apa sih Pak yang Bapak persiapkan dalam diri Bapak nih Pak? Siapa tahu nanti juga saya akan memproduksi sesuatu nih Pak ya. Betul. Modal apa sih Pak yang harus disiapkan dari diri sendiri gitu Pak? Baik, untuk modal pertama awal sekali itu adalah keberanian. Ya, keberanian kita akan mencoba memproduksi sesuatu barang. Nah, itu harus ada, betul-betul harus ada. Harus diniatkan kita berani. Nah, gitu kan. Nah, selain tadi ada keberanian di dalam jiwa, juga itu didukung oleh dana keuangan. Nah, itu dana tersebut itu adalah untuk membeli bahan dan alat. Nah, bahan-bahan ini untuk sementara ini alhamdulillah Bapak suka dipasok dari petani, ya kan, dari jamurnya. Kemudian kalau terigu, minyak dan sebagainya kita bisa membeli di warung-warung atau di pasar. Nah, kemudian juga untuk legalitas alhamdulillah PRT itu 2019, kemudian halal 2021. Karena halal itu untuk program pemerintah tahun 2020 itu semua makanan harus bersertifikat halal. Tuh ya, jadi makanya di sini kita ada halalnya. Nah, ini sekarang halalnya yang semacam ini. Ya. Itu. Alhamdulillah produk-produk kita ya AKG-nya, expire-nya dan lainnya sudah lengkap legalitasnya. Nah, kalau dalam bahan dasar nih Pak, ada kesulitan nggak sih Pak dalam mendapatkan bahan dasar tersebut? Nah, kalau bahan dasar terutama ya kalau jamur ya, karena memang jamur ini tergantung kepada panen. Jelas di sini ada kesulitannya, terutama waktu panen menurun. Ya kan, kalau panen menurun, nah jadi dalam satu kurun waktu panen itu menurun, nah Bapak bisa mencari ke tempat lain, apakah ke pasar atau ke petani yang lain gitu. Nah, itu untuk mendapatkan bahan tersebut. Tapi yang jelas kesulitan itu pasti ada, nah, karena memang tergantung kepada cuaca juga. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Bapak masih selalu mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau untuk barang yang Bapak produksi ini dalam sehari-harinya gitu Pak, dapat terjual berapa sih Pak dalam gitu. sehari gitu? Kalau dirata-ratain ya? Ya, kalau dirata-ratain Pak. Kalau pemasaran ini dari setiap grade, baik itu Jogja itu kemudian Slamet, kemudian toko-toko itu mungkin ya kemungkinan sekitar antara 50 sampai 100 piece per hari. Iya. 50 sampai 100 piece per hari itu tergantung karena memang dari seluruh outlet yang kita kirim ya, itu mungkin ada yang kurang pengunjungnya, ada yang lain sebagainya lah. Ya, makanya itu rata-rata sebesar itulah, sebanyak itu 50 sampai 100 piece. Dengan tentunya satu piece-nya itu kalau
harga reseller itu hanya 9.000 per 80 gram. Tapi kalau di harga jual itu bermacam-macam, tergantung kepada toko yang menjualnya. Ada yang 11.000 atau apa tuh namanya semacam di pondok-pondok pesantren. Dan alhamdulillah produk ini juga sudah masuk ke pondok pesantren As-Salam Putri, As-Salam Putra, Al-Bayan, Cibadak juga udah masuk. Nah, apalagi kalau misalkan adik-adik ini dengan pulang ke sini bisa membawakan menjual produk ini kepada rekan-rekan. Ini saya bawa produk nih, harganya 9.000. Sekarang mau bayar berapa, mau beli berapa gitu. Atau bisa mungkin saja adik membeli di sini 9.000 bisa dijual misalkan 12.000 bisa aja gitu kan. Nah, atau 11.000. Jadi istilahnya untuk mengganti bensin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah. Jadi barangkali yang jelas di sini kalau kita mau berusaha kita harus berani ya. Harus berani ya. Nah, kalau tidak ada keberanian itu tidak akan, walaupun dana modal yang cukup besar, kalau tidak ada keberanian itu tidak akan berkembang ya. Dan alhamdulillah Bapak dari tahun 2017 produksi sampai sekarang alhamdulillah sudah meningkat, baik itu penjualan ataupun produksi agak lebih banyak. Dan kebetulan baru hari kemarin produksi, hari ini libur, minggu libur, kemungkinan nanti Senin produksi lagi. Nah, setiap produksi itu kita rata-rata 5-10 kg jamur ya. Jadi satu kali produksi 5 atau sampai 10 kg jamur, dan itu akan menghasilkan kurang, kalau misalkan 5 kilo jamur yang di Bapak produksi itu kurang lebih menghasilkan 60 piece kayak gini gitu. Kalau misalkan 100 kilo 10 kilo itu kurang lebih 90 sampai 100 piece, tergantung bagus tidaknya jamur yang diproduksinya itu. Buat banget ya Pak ya. Iya banget. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, omset yang Bapak dapat dalam per bulan ini berapa sih Pak? Untuk bulan ini omset itu untuk penjualan ini rata-rata 5 juta per bulan. Nah, per bulan 5 juta per bulan. Itu karena apa? Karena itu ada grade tertentu, itu setiap bulannya itu bisa mencapai 2.500.000 satu bulan. Ini istilahnya Bapak menjual ke outlet tertentu. Nah, itu kan dengan outlet yang lain, jadi ya kurang lebih lah itu dari semua seluruh outlet atau gerai yang Bapak ini itu kurang lebih 5 juta per bulan. Buat banget ya Pak ya. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil Pak dari ya. apa yang sudah Bapak lontarkan ke saya. Terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Rahmatana. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Nah, Pak, kendala apa saja yang sering Bapak alami? Kendala di masalah apa tuh? Apa di masalah produksi, kendala di masalah pemasaran, atau masalah apa kendalanya? Dalam menghasilkan produk. Dalam menghasilkan. Jelas kalau kendalanya dalam untuk menghasilkan produksi, jelas tadi dikatakan itu tergantung kepada bahan baku. Karena bahan baku jamur itu tidak banyak di pasaran, hanya ada di pasar-pasar tertentu dan juga dari petani. Apalagi kalau misalkan kalau produksi jamur itu sendiri ya, itu kan ada pasang surut, ada banyak panen, ada surutnya panen gitu ya. Nah, disitulah kendala-kendala untuk memproduksi jamur ini. Nah, kemudian kalau kendala di pemasaran, itu barangkali mungkin pemasaran kita belum begitu luas sehingga omset pun masih minim. Itulah mungkin kendala-kendala dari segi pemasaran. Karena apa? Karena kita tergantung kepada pembelian daripada konsumen, ya kan? Konsumen lebih banyak membeli, otomatis kita akan pendapatan bertambah. Tapi kalau sepi
semacam ini karena ekonomi lagi lesu, jadi pendapatan pun agak berkurang. Itulah mungkin kendalanya. Kalau kendala kalau kendala dalam persaingan produk itu sama dengan yang lain. Kalau kendala persaingan produk, Bapak kira nggak ada ya? Nggak ada, karena tentunya di sini masing-masing pelaku UKM atau pelaku usaha itu mempunyai nilai lebih. Ya ada nilai lebihnya atau ada nilai kurangnya. Jadi untuk kendala-kendala di persaingan tersebut agak tipis lah gitu, tapi tidak begitu mempengaruhi barangkali gitu. Kalau boleh tahu, apa saja kelebihan produk dari jamur crispy? Oke. Kalau kelebihan jamur crispy dengan jamur yang lain ya, ini satu tadi legalitas ya, udah lengkap. Kemudian juga di sini kelebihannya itu ini tidak ada minyak di dalam, baik di dalam kemasan ataupun di dalam produknya. Kenapa? Karena kita di spinner sedemikian rupa sehingga kadar minyak itu mungkin sekitar 10%, ya kan? Kadar minyak itu. Jadi dimakannya itu tidak ada rasa-rasa gimana gitu ya kalau semacam kita makanan berminyak gitu ya. Itulah mungkin kelebihan daripada jamur crispy Mulyasari ini. Kalau boleh tahu, apakah pernah terjadi penurunan kualitas produk? Penurunan kualitas produk pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Kenapa? Itu karena kesalahan teknis. Ya, itu yang pertama, kesalahan teknis. Sehingga semacam gosong, ya kan? Terus lagi bahan baku agak kurang, gitu ya. Jadi jelas di sini kalau kendala-kendala tuh banyak sehingga produksi menurun. Cukup sampai di sini aja ya Pak. Oke. Terima kasih. Siap, atas sama-sama. waktunya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan nanti adik-adik sekolah ini kira kelas 3 ya? Bisa. Kelas 10 Pak. Kelas 10. Oh, kelas 10. Kelas 1 SMA. Oh, kelas 10 ya. Jadi nanti bisa berwira swasta. Jadi jangan sampai saya ini sekolah nggak bisa berproduksi, enggak. Kita harus sekolah itu bisa mencari penghasilan. Gimana caranya? Apa itu mau membuat gorengan atau apa? Itu ditanamkan sejak dini wirausaha itu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Alia. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Oke. Kalau boleh tahu Bapak ini buat apa ya Pak? Ini namanya spinner. Ya. Ini namanya spinner. Jadi nanti jamur yang sudah digoreng, ya kan, setelah ditiriskan, memakai ini, ya, dengan alat ini ditiriskan, lalu masuk ke sini, ya kan? Nah, masuk ke sini. Nah, kalau misalkan ini sudah penuh, baru kita pijitkan ini. Nah, ini akan berputar sehingga minyaknya akan turun. Iya, akan keluar melalui corong itu, gitu ya. Itu mungkin yang bisa ini jadi istilahnya itu adalah alat pengering minyak Supaya gak banyak minyaknya. iya, Ya. supaya nggak ada minyaknya. Lalu proses penggorengannya tuh gimana ya Pak? Proses Ada penggorengannya khususnya atau kebetulan, gimana? kita belum produksi karena hari ini dan besok adalah libur, jadi tidak produksi. Kalau mau lebih jelasnya nanti mungkin dicontohkan aja ya. Iya Pak, boleh. Oke, ini dicontohkan. Ini kita siapkan wajan yang tentunya ini nanti berisi minyak, ya kan? Nah, setelah minyak, nah kemudian nanti di sini sedia ada ini wadah-wadah ini. Nah nanti kalau sudah itu jamur yang sudah banyak itu kita iris. Nah, masukin ke sini. Ini adalah air. Nah, misalkan ke air, sudah masuk ke air, diangkat, ditiriskan, baru dimasukin ke tepung terigu.
tepung terigu yang banyak. Setelah dari tepung terigu, nah kemudian baru kita goreng, ya kan, ke sini. Nah setelah digoreng, setelah cukup dianggap matang, baru ditiriskan semacam tadi, dimasukkan ke spinner. Ya, itu. Nah setelah spinner selesai, nah kemudian kita simpan. Nah untuk beberapa saat setelah dingin, misalkan kalau produksi pagi, sore udah bisa dikemas. Oh, gitu. Kalau untuk proses pembumbuannya, Kalau gimana ya, proses Pak? pembumbuannya, jadi di sini. Jadi di sini kita Direndam. punya ada dua bumbu, ya. Ada dua bumbu. Yang satu pengering buat air, Ya. sini, dan ini bumbu ini adalah buat terigu yang ditaruh di sana. Jadi ada dua bumbu. Jadi semacam tadi jamur yang segar yang akan diolah masuk ke air, Ya. ya tentunya ada dengan memakai ini, ya kan, disaring, dimasukkan ke sini yang sudah ada tepungnya, kan. Nah sudah ada tepung, ini golek, udah tercampur dengan tepung itu jamurnya, baru kita goreng, kita ambil supaya tepungnya tidak tergoreng, jadi kita saring. Nah kita saring, kita ayak, baru masuk ke sini. Nah itu cara itunya. Nah nanti setelah ini baru udah matang, baru diangkat, masukkan spinner. Kira-kira Bapak kan dimasukin ke air nih. Kira-kira ada proses perendaman untuk Enggak. beberapa menit? Enggak. Atau tidak? Jadi asal jamurnya udah kelihatan basah, Ya, baru ke tepung dimasukkan ini. ke Ya. tepung terigunya. Sepertinya cukup saja Bapak yang akan Oke. ditanyakan. Siap. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kami sudah melaksanakan tugas wawancara rumah produksi UMKM. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.